Sifat fisik. Sifat fisik bahan pertanian adalah sifat yang mengidentifikasi tentang bentuk, ukuran, volume, luas permukaan, warna, dan porositas pada hasil panen bahan pertanian. Bentuk dan ukuran perlu digunakan untuk menganalisis pemisahan bijian dari bahan lain, kemasan, pengangkutan bahan dengan udara, dan grading. Sifat fisik suatu bahan sangat penting diketahui sebelum mendesain suatu mesin. Sifat mekanis adalah sifat yang berhubungan dengan perilaku bahan akibat gaya yang diberikan terhadap bahan tersebut. Sifat mekanis bahan pangan dan hasil pertanian biasanya meliputi kekerasan, kekuatan tekan, tahanan geser, koefisien statis, koefisien luncur atau sliding, dan koefisien gesekan. Sifat mekanis diperlukan dalam kegiatan pemanenan, penanganan, dan pengangkutan. Sifat mekanis yang berhubungan dengan perubahan bentuk dan aliran bahan disebut dengan sifat reologi. Sifat reologi adalah sifat fisik produk pangan atau hasil pertanian yang berkaitan dengan deformasi bentuk akibat terkena gaya mekanis. Sifat aerohidrodinamik. Aerodinamika berarti penyelidikan mengenai gerakan-gerakan benda di dalam udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi aerodinamika antara lain temperatur udara, tekanan udara, kecepatan udara, dan kerapatan udara. Sifat-sifat aerodinamis meliputi kecepatan terminal dan koefisien drag. Sifat aerodinamis adalah sifat bahan pertanian yang mengalami proses pengangkutan dan pemisahan dari bahan yang tidak diperlukan dengan menggunakan udara. Mempelajari sifat aerodinamis bahan sangatlah penting untuk menentukan kecepatan angin yang efektif untuk proses pemisahan dari benda-benda asing. Sifat termal. Sifat termal merupakan sifat fisik pada produk yang berkaitan dengan perambatan panas atau perubahan suhu. Bahan pangan olahan dan segar selama penanganan dan pengolahan mengalami pemanasan maupun pendinginan. Sifat termal digunakan untuk mengetahui jumlah energi yang diperlukan untuk suatu unit operasi, mengetahui biaya energi, dan dimensi peralatan yang diperlukan. Sifat elektrik. Sifat elektrik menggambarkan kemampuan suatu bahan untuk menyimpan, mentransmisikan, dan membentukkan energi gelombang elektromagnetik setiap bahan. Pertanian memiliki sifat dielektrik yang khas dan besarnya sangat ditentukan oleh kandungan airnya. Pemanfaatan sifat elektrik diterapkan di bidang pertanian seperti pemanfaatan dalam proses pengeringan bahan pangan. Aplikasi sifat elektrik didasarkan pada kemampuan bahan untuk menyerap radiasi gelombang elektromagnetik dan mengubah menjadi panas. Sifat optikal. Indikator yang dapat diukur dari penggunaan sifat optis ini selang lain kadar nutrisi, kadar cairan, kepadatan buah, dan kondisi fisik. Selain itu, sifat optis juga digunakan dalam pemanenan. Misalnya, untuk mengukur kadar gula dalam buah sebelum dipetik untuk mendapatkan hasil kematangan yang optimal. Selain untuk pengujian kualitas, cahaya juga digunakan untuk berbagai proses fisik dan kimiawi, seperti pengeringan atau karena cahaya inframerah berintensitas tinggi mampu menguapkan sebanyak agung cairan yang terkandung di dalam bahan pertanian dan reaksi fotokimia pada bahan pertanian. Jenis-jenis bahan pertanian dalam pengujian. A. Buah-buahan. Buah dapat didefinisikan sebagai ovari matang dari suatu bunga dengan segala isinya, serta bagian-bagian yang terkait erat dari bunga tersebut. Oleh karena itu, buah terdiri atas bagian-bagian seperti dinding ovari atau perikarp yang berdiferensiasi menjadi eksokarp, endokarp, dan mesokarp. Biji, jaringan plasenta, partisi, reseptakel, dan sumbu tangkai bunga. Selain serat, buah juga mengandung berbagai vitamin dan air yang merupakan komponen penting dalam metabolisme tubuh. Buah-buahan merupakan sumber vitamin, terutama vitamin C, karotin, dan provitamin A, dan juga mineral, seperti zat kalsium, zat fosfor, dan mineral lainnya, dalam jumlah kecil. Serat banyak terdapat pada buah-buahan di bagian kulitnya. B. Sayur-sayuran. Sayur umumnya merupakan segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan yang dapat ataupun tidak harus dimasak atau dengan kata lain disayur. Sebagian besar sayur mencakup bagian-bagian vegetatif dari tumbuhan, misalnya berupa daun dan biasanya beserta tangkainya. Yang kedua batang muda, contohnya rebuk. Yang ketiga umbi batang, contohnya kentang. Yang keempat umbi akar, contohnya wortel. Jenis-jenis bahan pertanian dalam pengujian.
Yang ketiga, serelia. Serelia dapat didefinisikan sebagai jenis tanaman yang tergolong padi-padian atau rumput-rumputan atau gramine yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian yang kaya akan karbohidrat dan serat kasar dengan protein dalam jumlah yang cukup dan lemak dalam jumlah yang rendah. Selain itu, serelia juga kaya vitamin, yaitu vitamin E dan B kompleks, serta mineral besi seperti besi, magnesium, dan seng. Yang keempat, umbi-umbian. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi, terutama batang, akar, atau modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi adalah jenis tanaman dengan batang yang menebal atau untuk mengumpulkan dan menyimpan zat cadangan makanan di dalam batang yang tumbuh di bawah tanah. Zat yang terkumpul ini biasanya berupa pati sehingga membuat umbi tumbuh besar dan mengembang bulat. Empon-emponan. Empon-emponan adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional dan bumbu-bumbu masakan. Sehubungan dengan kemajuan zaman, kini penggunaan empon-emponan meluas dalam industri makanan, minuman, kosmetika, bahan pewarna, dan untuk diambil minyak sirinya. Salah satu contoh empon-emponan ialah temulawak, lempuyang gajah, jahe, cabai jawa, lengkuas, dan sebagainya. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan. Dari hasil praktikum yang kami lakukan, didapatkan sifat-sifat bahan pertanian yang meliputi sifat fisik, sifat mekanis, sifat aerodinamik dan hidrodinamik, sifat termal, sifat elektrik, dan sifat optis dari jenis-jenis hasil bahan pertanian yang berbeda.
terlihat pada setiap jenis hasil bahan pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, empon-emponan, dan serealia yang memiliki sifat-sifat yang berbeda masing-masingnya. Sehingga diharapkan segala data pengamatan tersebut dapat digunakan untuk analisis terhadap efisiensi alat pengolahan pertanian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.